المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع صحابة وتابعين التابعين الذين يتبعون بإحسان إلى يوم الدين. شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الراشدين المؤلفين المصنفين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وسلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الحسن الشاذلي قدس الله سره، وجميع أولياء الله تعالى من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم أجمعين. شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرات مؤلف هذا الكتاب الحجة الإسلام الإمام الغزالي وشارح كتابه السنووي البنداني، ونخص بذكر إلى جميع مشايخنا وشيخ شيوخنا ومعلمنا وأساتذتنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أولادنا وأولاد أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وطلاب مدرستنا هذه وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annan nasa ba'daha ulai. Wa'lam lan ngertena ana sapa sira annan nasa sak temene manungsa. Ba'daha ulai dalam sakwise mengkono-mengkono iku fi hakika ing dalam hake sira iku salah satu asnafin utawi telu pira-pira golongan. Rupane asnaf amma asdiqau. Ana kalane iku kanca, pira-pira kanca. Wa amma ma'arifu. Lan ana kalane pira-pira wong kang ngerti. Wa amma majahil. Lan ana kalane pira-pira wong bodho. Fa in bulita mongko lamun dicoba sapa sira bil awami kelawan pira-pira wong awam al majhulina kang bodho-bodho. Fa adabu mujalasatihim mongko iku mongko utawi pira-pira tata kramane lelungguhan bareng wong bodho. Siji tarkul khaudi, ninggal melbu fi hadisihim ing dalem obrolane majhulin. Apabila kita dihadapkan dengan orang yang atau diuji dengan orang-orang awam, orang-orang yang tidak berpendidikan atau orang-orang yang bodoh, maka secara etika ada beberapa hal yang perlu kita terapkan. Satu, tarkul khaudi fi hadithim, janganlah kita masuk pada pembahasan atau obrolan yang sedang mereka perbincangkan. Karena kalau kita ikut nimbrung maka kita akan terlihat sama bodohnya. Wakilatil asghai, wakilatul asghai
lan nyetitikno nengklengaken kuping ila araji fihim maring pira-pira cerita eleke majhulin. Sedikit saja kalau memang terpaksa kita sedang berada di satu kondisi atau posisi di sekitar orang-orang bodoh yang sedang berdiskusi, maka satu, jangan sampai kita masuk pada diskusi mereka. Usahakan kita membuat kesibukan-kesibukan untuk diri sendiri. Yang kedua, berikan sedikit saja perhatian tentang apa yang mereka bahas, jangan sampai masuk. Berikutnya adalah wattaghafulu lan ngelalekaken amma yajri min su'i alfadhihim. Amma saking barang yajri kang lumaku apa ma min su'i alfadhim saking eleke pira-pira gunemane majhulin. Berikutnya yang ketiga adalah lupakan ucapan atau tutur kata apa saja yang sudah terucap dari obrolan orang-orang bodoh tersebut. Karena orang-orang bodoh pasti kualitas pembahasan, kualitas bahasa yang dipakai, susunan redaksinya pasti juga banyak jeleknya. Atau kalau sering kita dengar banyak ngumpat, mesuh, ya, maka kita lupakan. Anggaplah bahwa kita memang sedang mengalami kesialan atau apes, harus berada di sekitar mereka. Entah itu dalam kehidupan bertetangga, bersosial, kemasyarakatan, ataukah itu dalam suatu komunitas tertentu. Jangan sampai kita terbawa oleh ucapan-ucapan rendah mereka. Wal ikhtirazu lan becik njaga, wal ikhtirazu lan njaga an kasrati liqaihim saking ngekeh-ngekehno ketemu wong bodoh. Dan hendaknya bagian dari adab kita menghadapi orang bodoh adalah jangan memperbanyak pertemuan dengan mereka. Wal hajati ilaihim dan butuh kepada mereka. Jangan sering-sering bertemu dengan mereka, bahkan kalau berpapasan pun hendaknya kalau memungkinkan putar arah atau putar balik, atau jangan sering-sering menyandarkan kebutuhan kepada mereka sekalipun mereka orang kaya, karena kebodohan mereka itu justru lebih membahayakan. Karena apa? Yang kita hindari adalah ucapan mereka. Meskipun mereka orang kaya raya, kita butuh, tapi kualitas dari ucapan mereka itu menunjukkan kebodohan mereka. Watanbihulan ngelingno utawa ngowe peringatan alamun karotihim ing atase pira-pira penggawe mungkare majhulin. Hendaknya sering-sering mengingatkan atau menegur atau memberi peringatan keras terhadap perbuatan munkar mereka bil lutfi dengan lemah lembut, jangan dengan ucapan-ucapan yang kasar, karena orang yang bodoh itu lebih mudah disadarkan dengan kelembutan sikap, karena mereka bodoh atas ketidaktahuan. Beda kalau orang tolol itu melakukan suatu kesalahan karena dia tahu tapi tetap diterjang, itu namanya ketololan. Wanusku lan nasihati indarojail qabuli minhum, indarojail qabuli nalikane arep-arep ketrima minhum saking majhulin, dan memberi nasihat kepada mereka dengan harapan agar nasihat itu bisa diterima. Caranya bagaimana? Kalau kita memberi nasihat kepada orang lain, entah itu orang bodoh ataukah orang yang sedang
khilaf atau lalai, maka hendaknya jangan menasehati di hadapan orang lain, tapi nasihatilah dia di tempat yang sepi. Berilah nasihat-nasihat yang mudah difahami, berilah nasihat-nasihat yang tidak menyudutkan dirinya, berilah nasihat-nasihat yang bisa membangkitkan kepercayaan dirinya. Ini adalah kewajiban bagi siapapun yang berkompeten untuk memberikan pendidikan ataupun tarbiyah kepada orang-orang yang bodoh, entah itu dalam segi perilaku ataukah dalam segi ucapan dan lain sebagainya. Maka ini merupakan kewajiban secara individu bagi siapapun untuk memberi nasihat. Karena orang memberi nasihat tidak perlu harus sempurna dulu. Karena kalau orang memberi nasihat baik harus menunggu sempurna dulu atau dituntut harus sempurna dulu, maka di dunia ini tidak ada yang layak. Satupun orang tidak ada yang layak kecuali Rasulullah SAW. Karena selain Rasul tidak terjamin dari bersih dari dosa. Kalau Rasul jelas terjaga dari dosa, selain Rasul tidak bisa. Maka kalau nasihat itu hanya dikhususkan bagi orang yang sempurna, ya maka tidak ada satupun orang yang layak di dunia ini yang dianggap sesuai untuk memberikan nasihat atau menjadi penceramah. Tidak ada. Kalau standarnya harus ditentukan, orangnya harus bersih dulu, orang suci dulu. Makanya dalam memberi nasihat, satu, hendaknya kita jangan sampai mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukan, karena itu dosanya besar di sisi Allah. Di dalam surat As-Saff itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah adalah ketika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Artinya dalam memberi nasihat, agar nasihat itu masuk ke dalam hati. Kalau nasihat itu tulus dari dalam hati, maka yang menerima adalah hati pula. Maka caranya bagaimana? Orang yang memberi nasihat hendaknya bukan orang atau bukan pelaku. Maka dikisahkan bahwa suatu saat Syekhona Khalil Bangkalan itu kedatangan seorang tamu dengan membawa seorang anak kecil. Problem yang dialami si bapak ini terhadap anaknya adalah anaknya itu suka ngemil gula. Sehingga setiap kali ibunya belanja kebutuhan dapur, terutama gula, ternyata gula itu habis sebelum waktunya. Karena suka di makan sama anaknya, atau orang Jawa bilang dimil, ngemil. Maka datanglah sore hari si bapak ini membawa anaknya yang masih kecil menghadap kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Sesampainya di dalam beliau, si bapak menyampaikan hajatnya. Kiai, anak saya ini suka sekali makan gula. Ucapan saya maupun ancaman saya ataupun ibunya tetap tidak bisa tidak mempan oleh anak saya. Sudah lama sekali anak saya itu memiliki kebiasaan untuk selalu ngemil gula. Maka tolonglah Kiai doakan, ataulah berilah jambi-jambi atau apa sekiranya anak saya berhenti dari kebiasaan ngemil gula. Maka dijawab oleh Syekhona Khalil, baiklah, 3 hari lagi bapak kesini lagi, nanti anak bapak akan saya obati. Maka pulanglah si bapak. Selang 3 hari kemudian bapak sama si anak ini datang dan ditemui oleh Syekhona Khalil. Maka kemudian Syekhona Khalil memegang pundak si anak dan bilang, nak, mulai sekarang berhenti ngemil gula. Maka dijawab oleh anak, nggih.
Si bapak kaget, lalu protes, wahai kiai, kalau cuman bilang seperti itu kenapa harus nunggu 3 hari? Syekhona Khalil yang merupakan guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bilang kepada si bapak, bukannya saya ndak bisa, tapi karena saya juga punya kebiasaan suka ngemil gula. Makanya jenengan saya suruh pulang dan 3 hari lagi untuk datang kemari menemui saya, karena saya ingin puasa dari ngemil gula. Inilah bentuk nasihat, bagaimana agar nasihat itu mudah diterima oleh orang yang kita nasihati. Maka jangan sekali-kali kita juga sebagai pelaku, karena kalau kita sebagai pelaku maka yang layak dinasihati adalah diri kita sendiri. Maka sebagai bentuk etika hendaknya menasehati mereka di tempat yang sepi. Jangan menasehati orang lain di hadapan orang lain juga, karena itu termasuk bentuk penghinaan. Atau kalau perlu disurati atau ditelepon dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Banyak bentuknya. Maka itu adalah beberapa etika yang harus dimiliki oleh seseorang ketika bermuasyarah, ketika bergaul dengan berbagai macam bentuk orang, apakah itu teman, ataukah orang ngerti, ataukah orang bodoh. Maka dalam situasi yang demikian ini seseorang harus bisa menyelami keadaan lawan bicaranya terlebih dahulu, sehingga sebagaimana dikatakan oleh Al-Jahid Amr bin Bahar, seorang penyair terkenal zaman dinasti Abbasiyah, bahwa seseorang itu, orang cerdas itu adalah orang yang tahu kapan dia harus bicara, orang yang tahu kapan saatnya berbicara, dan tahu kapan saatnya diam. Wa amal ikhwanu wal asdiqa'u fa'alaika fihim wa taifatani akhaduma an tatluba awalan syuruta suhbah wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.